Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Aida Sukma Lutfia. Saya dari program studi Akidah dan Filsafat Islam 3A. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah psikologi, yakni presentasi kelompok. Insyaallah kelompok saya akan membawakan materi terkait emosi dan kebetulan saya kebagian untuk menjelaskan tentang hakikat emosi dan teori-teori pendukungnya. Mungkin langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama ada hakikat emosi. Nah, sebelum saya memberikan contoh dan menjelaskan secara lebih dalam, saya akan menyebutkan beberapa teori atau penjelasan dari para ahli, yakni yang pertama ada William James, menjelaskan di dalam Wage pada tahun 1995 bahwa emosi merupakan kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu di hadapannya. Adapun menurut Crow and Co. pada tahun 1962 menafsirkan bahwa emosi sebagai suatu keadaan bergejolak pada diri manusia atau pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau dalam bahasa Indonesia itu penyesuaian dalam diri. Nah, terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu itu sendiri. Nah, jadi apabila kita jelaskan, mungkin kita sebagai manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya lingkungan hidup. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya emosi. Dari kita bangun tidur, lalu kita beraktivitas, sampai akhirnya kita tidur kembali, itu pasti ada sela-sela di mana kita memunculkan emosi yang dimaksud di dalam penjelasan ini. Nah, apabila kita mengambil contoh yang ringan, teman-teman bangun di pagi hari, lalu teman-teman bersarapan dan berbincang sedikit bersama keluarga sambil tertawa yang akhirnya menimbulkan emosi yakni rasa senang, dan setelah itu teman-teman pergi ke sekolah atau pergi ke kampus menggunakan kendaraan teman-teman sendiri, dan ternyata qadarullah di jalan teman-teman terjebak macet yang akhirnya teman-teman menjadi gelisah dan takut terlambat, dan ternyata teman-teman terlambat datang ke kampus yang akhirnya menimbulkan teman-teman merasa malu. Nah, kejadian itu sebenarnya sudah menjelaskan bahwa itu adalah interpretasi dari emosi yang mana menimbulkan rasa senang, takut, gelisah, dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya ada teori-teori pendukung dari materi ini, yakni ada teori emosi dua faktor dari Sachs-Tersinger. Nah, teori ini juga dikenal sebagai teori klasik yang berorientasi pada rangsangan. Nah, reaksi fisiologisnya itu dapat sama seperti hati berdebar, tekanan darah naik, nafas berubah cepat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin rangsangan-rangsangan di sini itu seperti halnya rangsangan yang menyenangkan, membahayakan, dan lain sebagainya. Dan apabila kita mengambil contoh yang dimaksud dengan rangsangan menyenangkan itu bagaimana? Misal, teman-teman mendapatkan kado dari teman, dari orang tua, atau mendapatkan penghargaan karena prestasi teman-teman, atau diterima di perguruan tinggi impian, itu merupakan rangsangan-rangsangan menyenangkan yang akhirnya menimbulkan emosi, yaitu rasa senang. Nah, adapun rangsangan-rangsangan yang sebaliknya, atau kita ambil contoh rangsangan yang membahayakan, seperti teman-teman bertemu dengan hewan buas, seperti ular, harimau, dan lain sebagainya, yang mana itu dapat memunculkan emosi berupa rasa takut. Lalu selanjutnya ada teori emosi emergency dari Cannon, yang mana teori ini dikemukakan oleh Walter B. Cannon pada tahun 1929, menyatakan bahwa gejolak emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan yang genting, sehingga orang-orang yang primitif dapat survive di dalam hidupnya. Mungkin apabila kita mengambil contoh sederhana dari teori Walter B. ini, misal adanya perceraian orang tua yang mana entah itu dirasakan oleh anak-anak, remaja, atau kita sebagai orang dewasa, yang mana kita akan tahu bahwa itu akan menyebabkan efek fisik dan emosional dalam menanggapi peristiwa tersebut. Entah kita merasa sedih, entah kita merasakan atau kita meratapi kenapa orang tua kita tidak bisa bersatu lagi, dan mungkin hal-hal seperti itu adalah reaksi fisik terhadap kejadian perceraian orang tua tersebut. Dan kedua ada contoh misal kita pindah ke rumah baru.
Nah, mungkin bagi sebagian banyak orang, pindah ke rumah baru itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, apabila jika keadaan rumah baru kita itu lebih baik dari sebelumnya, mungkin kita akan lebih bahagia. Apalagi mungkin dengan furnitur atau katakanlah fasilitas-fasilitas di dalamnya itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, mungkin itu akan memberikan efek atau kesan berbeda dari sebelumnya, yang itu juga bisa dikatakan sebagai reaksi fisik yang berkaitan dengan teori ini. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Prasetyo Afi A. Di sini saya kelompok 7. Kebetulan kebagian membahas mengenai emosi, dan saya juga kebagian untuk sedikit memaparkan mengenai perkembangan emosi. Nah, sebagaimana judulnya, perkembangan emosi. Nah, apa yang akan dibahas oleh saya adalah sudah lain berkaitan dengan bagaimana emosi dapat berkembang, tentunya terhadap manusia ya. Sebagai permulaan atau sebagai awal, sini akan saya katakan bahwa menurut referensi yang saya temukan, banyak ahli psikologi yang menyebut bahwa jika dibandingkan dengan aspek perkembangan yang lain dalam ranah psikologi, perkembangan emosional itu merupakan yang paling sulit untuk diklasifikasikan katanya. Karena reaksi terhadap emosi adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan sebagainya. Sehingga pengukuran terhadapnya merupakan suatu hal yang sulit katanya. Bahkan kalau kita lihat gitu, emosi dari seseorang yang sudah dewasa gitu misalnya, dia pun bahkan kesulitan untuk dapat mengidentifikasi atau menyatakan perasaan emosinya sendiri gitu. Maka dari itu sukar untuk bisa diukur dan diklasifikasikan katanya. Maka dari itu saya di sini akan mencoba menjelaskan melalui pengamatan ya yang dilakukan oleh penulis dari referensi juga sih ini terhadap gejala-gejalanya gitu. Kemudian diamati dan dapat tarik suatu pemahaman tentang bagaimana emosi dapat berkembang pada manusia gitu. Pada masa awal-awal kehidupannya, manusia sebagai anak yang baru lahir secara otomatis merespon stimulus yang jumlahnya jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan stimulus yang direspon oleh orang dewasa gitu. Dan oleh karenanya maka reaksi yang ditampilkan oleh bayi, anak-anak yang baru lahir atau bayi itu adalah berbentuk reaksi yang secara keseluruhan gitu. Jadi dia belum bisa membedakan perbedaan stimulus, jenis-jenis stimulus dan semacamnya. Dia bereaksi terhadap seluruh stimulus yang datang kepadanya dengan cara yang relatif sama. Disebutkan di sini bahwa hal tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh saraf yang menghubungkan otak baru dengan otak lama belum berkembang secara penuh. Yakni di mana kemampuan untuk menghubungkan pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lainnya belum berkembang secara penuh juga gitu. Yang mana hubungan-hubungan tersebut
hubungan antara pengalaman yang satu dan pengalaman yang lainnya dapat terbentuk, dapat terhubung di dalam otak baru dan juga berkembang di antara otak baru dan otak lama gitu. Maka dari itu bagaimana bayi merespon terhadap stimulus yang diberikan atau yang diterimanya, dia respons dengan cara yang relatif sama, itu dikarenakan saraf yang memberikan menghubungkan antara pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lainnya itu belum berkembang dengan baik gitu, karena dia baru lahir juga ke dunia kan. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa respons emosional manusia dapat berkembang melalui 4 jalan, dan hal ini juga sangat sesuai dengan 4 aspek emosi, yaitu pertama itu stimulus, perasaan, respon internal, dan terakhir pola-pola tingkah laku gitu. Maka dari yang telah saya jelaskan tadi, berarti ketahui bahwa perkembangan emosi manusia itu berkembang dari sederhana menuju tingkat yang lebih rumit gitu. Perkembangan emosi sebagaimana pada tingkah laku lainnya berkembang juga dipengaruhi oleh proses pematangan dan proses belajar. Misal, seorang bayi yang baru lahir itu hanya bisa menangis, dan untuk dia bisa tertawa dia membutuhkan waktu atau memerlukan dia perlu untuk mencapai tingkat kematangan tertentu agar dia bisa tertawa gitu. Dan kemudian setelah bertambahnya usianya, dia mulai belajar mengenai bagaimana atau dalam situasi semacam apa dan untuk tujuan apa dia tertawa atau menangis atau yang lainnya gitu. Jika diamati gitu, pada bayi yang baru lahir itu satu-satunya emosi yang dapat kita lihat secara nyata itu adalah kegelisahan. Terlihat dari tindakannya ya, menangis dan meronta-ronta itu tuh menjelaskan dia tuh sedang gelisah gitu. Nah, cuman itu doang yang bisa kita lihat dari seorang bayi gitu. Pada saat ia tidak merasa gelisah dan tidak merasa tertekan, dia cenderung tidak berbuat apa-apa dan sering juga disebut sebagai kondisi emosional yang netral di situ gitu. Dan baru 3 bulan kemudian sang bayi mulai dapat tersenyum dan gembira. Dan pada usia 5 bulan, rasa benci, marah mulai dipisahkan dari rasa tertekan atau terganggu. Jadi semakin dia bertambah usia itu, si perasaan tuh semakin bercabang lagi dan semakin kompleks gitu. Dan selanjutnya pada usia 7 bulan mulai nampak padanya rasa takut, dan terakhir pada masa usia 10 sampai 12 bulan di dalam dirinya mulai muncul rasa semangat, rasa kasih sayang, dan rasa-rasa tadi itu dipisahkan dari rasa senang. Rasa semangat dipisahkan dari rasa senang, dan kasih sayang juga dipisahkan dari rasa senang. Jadi semakin bercabang lah. Nah, pada saat ia telah menginjak usia 1 tahun,
perkembangan emosi melalui proses pematangan tersebut berhenti. Nah, mulai dari sini proses perkembangan emosinya dipengaruhi dan ditentukan melalui proses belajarnya. Tuh. Sepanjang fase perkembangan emosi pada anak, pengalaman emosional itu mengalir deras menuju dirinya itu. Dia ditempa terus oleh pengalaman-pengalaman emosional, takutan, keriangan, kesedihan, dan perasaan-perasaan lainnya itu terjalin erat dengan kehidupan anak tersebut gitu. Nah, jika diamati itu pada usia anak yang relatif masih usia muda gitu, yang masih awal-awal masa kecil, dia menyatakan atau mengeluarkan emosinya terhadap lingkungan itu belum terlihat begitu nyata dan belum terlihat begitu jelas gitu. Nah, kemudian seiring bertambahnya umur, emosinya diperlihatkan dengan cara yang lebih jelas katanya. Namun kemudian pada permulaan masa kanak-kanak, jadi saat dia mulai besar, mulai bertumbuh, bertambah usia, seringkali ia mendapatkan tekanan untuk menutupi emosi yang dirasakannya, baik dari lingkungannya, orang tuanya, segala macamnya. Dia mulai dibilang, kamu gak boleh marah-marah ke orang, kalau kamu ngerasa marah harus ditekan, simpen aja, jangan mukul orang, segala macamnya gitu. Nah, dia mulai di sini mulai merepresi emosi yang dimilikinya gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, menjadi remaja, bertumbuh, mulai muncul pertentangan dalam dirinya. Dia berjuang untuk bisa mengelak dari rasa marah yang datang misalnya kepada dirinya gitu. Padahal yang namanya perasaan itu muncul secara natural. Dan oleh karenanya di sini muncul ketegangan gitu dalam dirinya. Mulai saling memberontak gitu. Dia memberontak. Dia tuh ngerasa marah tapi dia gak bisa buat mengekspresikannya terhadap lingkungannya karena hal itu dilarang gitu oleh lingkungan atau tidak sesuai dengan bagaimana manusia harus bertindak atau berperilaku dalam lingkungannya. Nah, di sini dia mulai merasakan pertentangan dan akibat yang muncul adalah dia mulai membohongi perasaannya. Dia menunjukkan ekspresi terhadap lingkungan tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu. Kemudian, nah di sini menariknya, kemudian pada seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, dia menjadi dewasa, dia menemukan cara bagaimana dia menekan perasaannya dan tidak menunjukkannya kepada orang lain. Dia sekarang mulai merasuk ke ranah yang lebih ekstrim, yaitu membohongi dirinya sendiri. Dia bukan cuma berbohong terhadap lingkungannya, tapi dia juga membohongi dirinya sendiri atas perasaannya sendiri gitu. Contohnya gitu, misalnya saat dia telah berhasil menemukan metode yang cocok untuk menekan rasa marah, misalnya rasa cemas, rasa takut gitu, baik dengan saat rasa takut datang, apa sih rasa takut gitu, diremehin gitu. Nah, ini juga bentuk kebohongan pada dirinya sendiri gitu, karena saat rasa takut datang, dia remehkan, dia acuhkan, dia asihkan, sampai dia sendiri tidak lagi merasa sadar bahwa dia itu sedang
sedang merasa cemas atau sedang merasa takut gitu. Padahal rasa takut, rasa cemas itu datang, tapi dia tolak sendiri dan dia membuat realita sendiri dalam pikirannya bahwa rasa cemas atau rasa takut itu cuman ya sepele lah, dia bisa singkirkan, dia bisa buang jauh-jauh gitu, bisa dia abaikan. Padahal rasa itu muncul secara natural gitu. Sebagai kesimpulan mungkin ada kutipan dari Jarsild, perkembangan emosi selama masa kanak-kanak terjalin sangat eratnya dengan aspek-aspek perkembangan yang lain. Setelah alat-alat indera anak menjadi lebih tajam, kecakapan anak untuk mengenal perbedaan-perbedaan dan untuk melakukan pengamatan pun menjadi lebih dewasa. Dan setelah ia lebih melangkah ke depan dalam segala aspek perkembangannya, jumlah peristiwa yang bisa membangkitkan emosinya pun kian bertambah besar. Sip. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mungkin terlalu panjang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahman Daniel, kelas A, semester 3, jurusan Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gangguan emosional dan juga macam-macam emosi. Yang pertama ada gangguan emosional. Gangguan emosional ini mencakup 3 hal, yaitu yang pertama ada teori lingkungan, teori afektif, dan yang ketiga ada teori kognitif. Yang pertama, teori lingkungan. Teori lingkungan ini merupakan suatu penyakit mental yang diakibatkan oleh berbagai peristiwa ataupun berbagai kejadian yang menyebabkan timbulnya stres. Kita ambil contoh seorang anak yang menangis karena diolok-olok oleh temannya. Orang awam itu tahu bahwa penyebab si anak tersebut menangis karena olok-olok tersebut. Yang kedua ada teori afektif. Teori afektif ini merupakan suatu pandangan yang berusaha menemukan pengalaman emosional bawah sadar yang dialami oleh seorang anak bermasalah dan kemudian membawa ingatan yang dilupakan dan ditakuti ke alam sadar sehingga dapat dilihat secara nyata. Jadi menurut pandangan ini, bukan lingkungan seperti ayah yang menimbulkan gangguan, tapi perasaan bawah sadar si anak atau yang biasa kita sebut sebagai afeksi. Yang ketiga ada teori kognitif. Teori kognitif ini merupakan penderitaan mental yang disebabkan oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita akan masalah tersebut, melainkan disebabkan dari pendapat yang salah dan irasional yang disadari maupun tidak disadari akan masalah-masalah yang kita hadapi. Baik, selanjutnya ada macam-macam emosi. Macam-macam emosi ini juga ada 3, yaitu yang pertama ada rasa takut, rasa marah, dan juga emosi cinta. Dimana yang pertama ini ada rasa takut. Rasa takut ini mempunyai nilai yang positif dan juga negatif. Dikatakan positif karena emosi takut ini melindungi suatu individu dalam keadaan yang berbahaya. Nah, jika rasa takut pada anak secara instingtif memang merasa takut pada hal-hal yang sebelumnya belum ia kenal. Fantasi seorang anak itu sering memutarbalikkan dan membesar-besarkan suatu realitas sehingga melihat bentuk-bentuk bahaya yang sebetulnya tidak ada. Berikut ada beberapa cara untuk mengatasi rasa takut pada anak. Yang pertama itu ada menciptakan suasana kekeluargaan atau lingkungan sosial yang mampu
memberikan rasa aman ataupun rasa nyaman kepada si anak tersebut. Yang kedua, bisa memberi suatu penghargaan atau pujian terhadap usaha-usaha yang telah si anak tersebut lakukan. Selanjutnya, tumbuhkanlah pada diri anak kepercayaan serta keberanian untuk hidup. Yang terakhir, menjauhkan ejekan dan celaan dari si anak tersebut. Yang kedua, ada emosi marah, di mana emosi marah ini biasanya bentuk kemarahan untuk anak usia 4 tahun ke bawah, yaitu seperti menjatuhkan diri ke lantai dengan sengaja, menendang, menangis, berteriak, atau yang lain sebagainya. Jadi semakin kecil anak, semakin banyak pula kemarahan terhadap gangguan-gangguan yang menghambat kegiatan fisiknya. Berikut ada beberapa faktor orang tua yang bisa menambah seringnya seseorang anak kecil marah. Yaitu yang pertama, ada sikap orang tua yang terlalu sering mengkritik tingkah laku si anak. Yang kedua, ada anak selalu dilindungi dan diawasi secara ketat. Jadi si anak ini merasa terhambat dalam pelaksanaan keinginannya. Yang ketiga, ada sikap orang tua yang terlalu teliti yang belum dapat diikuti oleh anak. Yang ketiga itu ada emosi cinta, dimana cinta ini merupakan suatu alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan akan kesatuan. Jadi setiap orang, anak-anak maupun orang dewasa, pada hakikatnya ini menginginkan untuk diterima adanya dirinya, fisiknya juga pribadinya secara keseluruhan dalam keluarga, termasuk di dalamnya menerima kelemahan dan juga kekurangan mereka. Biasanya dengan bantuan ibu, rasa hubungan cinta antara keduanya menjadi dasar dari kemampuannya untuk bisa mencintai orang lain. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agresi sebagai reaksi emosional. Pada dasarnya, emosi bukanlah sekedar suatu reaksi umum, namun merupakan reaksi spesifik. Kita mungkin tertawa saat gembira, menjadi agresif saat marah, menarik diri ketika takut, dan lain sebagainya. Di antara reaksi emosional tipikal tersebut, ahli psikologi memilih satu untuk banyak penelitian, yakni agresi. Nah, di slide juga sudah dituliskan agresi menurut Berkowitz. Menurut Berkowitz, agresi adalah segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun mental. Nah, adapun pengertian lain dari Baron yang mengungkapkan agresi adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Contohnya, reaksi ketika ada seseorang yang menyerobot antrean. Nah, seseorang yang agresif akan bereaksi seperti ini. Kurang ajar, cari orang bodoh lain jika kamu mau menyerobot antrean saya. Nah, berbeda dengan reaksi seorang yang tegas, yaitu saya tidak akan membiarkan Anda mendahului saya sendiri juga sedang tergesa-gesa. Nah, itulah contoh singkat sikap dari agresif. Nah, selanjutnya Berkowitz membedakan agresi dalam dua macam, yakni agresi instrumental dan agresi benci, atau disebut juga agresi impulsif. Yang dimaksud agresi instrumental adalah agresi yang dilakukan oleh organisme atau individu sebagai alat ataupun cara untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun agresi benci atau impulsif adalah agresi yang dilakukan semata-mata
sebagai pelampiasan keinginan untuk melukai atau menyakiti. Kemudian dalam hal perilaku, agresif memiliki keragaman yang dapat membuat rumit. Karena dalam suatu kejadian terdapat dua penilaian, sehingga peran kognisi di sini sangatlah besar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dianggap agresif jika diberi atribusi internal ataupun tidak agresif dalam hal atribusi eksternal. Dengan atribusi internal, yang dimaksud adalah adanya niat, intensi, motif, atau kesengajaan untuk menyakiti dan merugikan orang lain. Dalam atribusi eksternal, perbuatan dilakukan karena desakan situasi, tidak ada pilihan lain, ataupun tidak disengaja. Nah, contohnya itu ketika seseorang menginjak kaki, dapat dianggap tidak agresif jika terjadi di bus dalam keadaan sesak, tetapi dapat dianggap agresif jika terjadi di dalam bus yang keadaannya lengang atau kosong. Nah, selanjutnya, tujuan dari sikap agresif adalah kemenangan dengan jalan apapun. Pribadi yang agresif mungkin memperoleh keinginannya dari orang lain sekarang, tetapi dalam prosesnya ia menimbulkan kejengkelan, dan kejengkelan tersebut akan berbalik padanya. Dengan kata lain, orang yang bersikap agresif jarang dikelilingi teman dan keluarga yang mencintainya. Nah, di poin selanjutnya yakni tentang mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi di sini sangatlah penting karena ini didasarkan atas kenyataan bahwa emosi mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan diri kepada orang lain, khususnya lingkungan hidup. Nah, maksud dari lingkungan hidup di sini adalah dalam pergaulan sehari-hari. Kenapa dalam pergaulan sehari-hari? Ya, supaya dapat berjalan lancar dan menikmati kehidupan yang tentram. Kita tidak hanya harus mampu mengendalikan emosi, namun juga harus memiliki emosi yang tepat dalam mempertimbangkan keadaan, waktu, dan tempat. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut ada 4 peraturan untuk mengendalikan emosi yang dirujuk langsung dari buku Psikologi Umum karyanya Arek Sobur. Nah, yang pertama itu ada hadapi emosi tersebut. Nah, hadapi emosi di sini maksudnya melawan emosi negatif seperti rasa takut untuk menghadapi kenyataan dan lain sebagainya. Kedua, jika mungkin tafsirkan kembali situasinya. Yang ketiga, kembangkan rasa humor dan sikap realistis. Yang keempat dan terakhir, atasi secara langsung problem-problem yang menjadi sumber emosi. Yang terakhir, emosi memang mempunyai daya gerak yang besar, namun kita dapat mengatur dan mengarahkannya sedemikian rupa sehingga emosi tersebut menggerakkan kita ke arah hidup yang lebih menyenangkan dan lebih efisien.